Penerapan konsep Public Partnership atau PPP dan konsep manajemen atau NPM dalam meningkatkan pemanfaatan aset negara. Dosen pengampu Dr. Eka Nurmalasari SEMSI disusun oleh Muhammad Riki Nugraha, Syafira Suranti, Ahmad Solihin Daulay dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bab 1. Pendahuluan. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 ini menuntut adanya good governance dalam tata pemerintahan Indonesia. Pada konsep good governance ini, pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan aktif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan Bab 2. Tinjauan pustaka. 1. Manajemen kerjasama pemerintah dan swasta. 2. Tujuan dan manfaat kerjasama pemerintah dengan swasta. 3. Skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. 4. Penerapan konsep public private atau PPP dan konsep New Public Management atau NPM dalam meningkatkan pemanfaatan aset negara. Isi pemanfaatan BUMN sesuai dengan pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pemanfaatan BUMN adalah pendayagunaan barang milik negara atau daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian dan atau optimalisasi barang negara atau daerah dengan tidak mengubah status. Pada dasarnya, objek KSP merupakan bentuk pemanfaatan BUMN ideal yang menurut prinsip ABU sebenarnya dapat dioptimalkan melebihi peruntukannya di masa sekarang. KSP melibatkan sektor swasta dalam proses pengembangan atau pembangunan BUMN ideal tersebut sehingga fungsinya dapat secara optimal dimanfaatkan. Konsep Public-Private Partnership atau PPP. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil beberapa karakteristik dalam PPP, diantaranya adanya persetujuan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Pihak swasta menjalankan fungsinya, kedua belah pihak menerima kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dan pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan prinsip PPP sejalan dengan bentuk pemanfaatan KSP yang termaktub dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BUMD. Hal ini yang dapat kita lihat bahwasanya KSP sebenarnya adalah salah satu bentuk dari konsep PPP. Berikut ini beberapa negara yang dapat dijadikan benchmarking di JKN dalam pelaksanaan prinsip PPP. Di antaranya ada Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, India, Thailand, Filipina, Afrika Selatan dengan berbagai alasan. Salah satunya meningkatkan efisiensi operasional. Sumber dari Parente tahun 2006. Ada beberapa kelebihan PPP. Pertama, menghasilkan penerimaan negara. Kedua, membuat modal investasi pemerintah terhadap suatu proyek menjadi lebih rendah. Ketiga, dapat mengoptimalkan penggunaan aset ideal. Keempat, dapat menciptakan pelayanan publik yang sebelumnya belum dapat dipenuhi oleh pemerintah. Public Management atau NPM sebagai opsi perbaikan proses bisnis. NPM mempunyai fokus yang kuat terhadap internal organisasi dalam artian bahwa NPM berusaha memperbaiki kinerja sektor publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor privat. Beberapa elemen utamanya yaitu rasionalisasi, deregulasi, dan peningkatan kapasitas bagi staf lembaga. Pengertian good governance serta sudut pandang NPM dengan akuntansi. Menurut Marsdiasmo, good governance adalah sebuah konsep pemerintah yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik. Tujuan akhir yang dicapai adalah peningkatan pembangunan dan kesejahteraan publik. Peran akuntansi pada pemerintahan serta laporan keuangan pemerintah dan laporan realisasi anggaran. Laporan keuangan pemerintah adalah media pemantau proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan uang rakyat. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja. Bab 3 ini terdapat contoh kasus dan pembahasan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Sumber Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru 2013. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 ada 193 lokasi tentang lalu lintas dan angkutan umum pasal 256 yang berbunyi pengadaan kartis retribusi parkir pada badan jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dan disporasi oleh Dinas Perhubungan. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf atas segala kesalahan kami. Terima kasih.